Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena jarak kita jauh, saya buka masker saya. Tapi Bapak Ibu tetap pakai masker ya. Karena memang situasi yang kita alami masih situasi pandemik ya, prokes, dan tidak perlu kaget kita ya kalau ternyata ada banyak yang terpapar virus, tapi banyak juga yang sembuh. Beberapa hari yang lalu dalam doa pagi, Om Maros bersaksi bahwa Om Maros disembuhkan setelah 11 hari berjuang di rumah sakit. Kiri kanan ada yang dipanggil Tuhan, membuat beliau semakin gentar, tetapi bersyukur sudah sembuh, sudah pulih. Dan juga di pastori, ya ada 6 penghuni di pastori, 3 positif, 3 negatif, ya balance. Dan kita bersama-sama, ya, dan puji Tuhan semuanya sudah dinyatakan sembuh ya, karena Tuhan sudah menolong kita. Jadi pengalaman kami ya justru pastori kenal kita saat ibadah online ya, kita tidak tatap muka seperti ini. Nah, kita tidak tahu kenanya di mana ya. Nah, yang terpenting adalah kita menjaga kehidupan kita ya, hidup sehat ya, pakai masker. Kalau sudah mulai rasa flu, pilek, jangan menganggap itu remeh ya, langsung aja pakai supaya orang yang di sekitar kita nggak kena ya. Kemudian kita menjaga jarak, waktu bicara usahakan 2 meter gitu ya. Nah, kalau pegang sesuatu ya pastikan harus steril. Jadi dari kita harus lebih menjaga diri karena kita nggak tahu ya kapan bisa kita kena. Itu sebabnya kita berani juga ya secara tatap muka ibadah hari ini dengan catatan protokoler kesehatan kita lakukan. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Ya, kita ibadah jarak kursi kita atur sedemikian rupa. Bapak Ibu masuk cuci tangan karena takut pegang apa-apa di luar, dan pakai masker. Tujuannya apa? Supaya kita jangan kebiasaan pegang hidung ya, karena masuknya di situ. Jadi kami di rumah ada yang negatif, ada yang positif, bersama-sama tidak ada masalah. Yang negatif tidak jadi positif, kenapa? Karena selalu menjaga. Jadi intinya harus kita ya lakukan secara tertib, hidup secara tertib. Demikian juga di gereja. Ya Bapak Ibu, kita tetap bersekutu. Hari ini saya dan percaya Bapak Ibu ya bersukacita bisa kita ibadah bersama-sama. Amin. Senang rasanya ya. Selama 2 bulan ya kita tidak tatap muka, rasanya bagaimana? Rindu tidak? Bapak Ibu rindu apa tidak? Atau syukurlah tidak perlu ke gereja, begitu? Mumpung lagi pandemi, Pak Pendeta, memang sih ada ibadah online, tapi ibadah online itu kayaknya nggak terlalu menarik, jadi lebih baik nggak usah ibadah. Wah, jangan begitu ya. Nah, ibadah online itu salah satu ya jalan keluar untuk pergumulan kita, persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, anak-anak dan opa-oma bisa mengikuti ya melalui Facebook atau YouTube. Jadi kita bersyukur selalu ada cara di mana kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah rumah doa. Baik Allah itu rumah doa, gereja itu rumah doa. Bukan sarang penyamun, bukan sarang penyamun. Rupanya ada orang-orang yang menyalahgunakan baik Allah, gedung gereja, tempat gereja, ya. Dan itu bisa kita lihat dalam perjalanan hidup masa kini, kekristenan masa kini, ada gereja-gereja yang berubah fungsi, ya. Dan satu pergumulan dalam era ya pandemi ini, karena orang sudah terbiasa dengan online, ibadah online, akhirnya mulai gereja tidak menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan lagi, diperhitungkan lagi. Jadi tidak perlu ke gereja, kira-kira begitu. Ada kekhawatiran, ya. Jadi orang sekarang gampang, nggak perlu ada gedung gereja dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, tinggal buka Facebook, gereja mana yang sedang buka ya kita ikutin. Ya, sehingga tidak perlu gedung gereja. Itu bahaya, ya. Tetapi bukan berarti ibadah online
ya tidak memiliki makna, tidak. Itu solusi, itu jalan keluar. Namun gedung gereja, tempat kita bersekutu, ya tetap kita butuhkan. Ya saya merasakan berbeda, di mana Bapak Ibu hadir, kita bisa saling melihat, menyapa, kemudian kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nuansanya berbeda. Nah, bait Allah, ya gedung gereja haruslah pada fungsinya, ya rumah doa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Lukas pasal 19 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Waktu itu Yesus marah kepada orang-orang yang ada ya di depan bait Allah itu. Di depan bait Allah itu karena mereka telah menyalahgunakan ya bait Allah itu. Ya dikatakan tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, konteks pembacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Yesus membersihkan bait Allah. Membersihkan bait Allah. Terjadi perubahan fungsi dan itu menyedihkan hati Yesus. Dan Yesus marah pada saat itu. Ya, marah karena alasannya tepat. Bait Allah digunakan bukan lagi untuk tempat doa, walaupun alasan mereka datang beribadah kepada bait Allah itu, datang ke bait Allah untuk beribadah, tetapi fakta yang mereka lakukan bukan beribadah. Dan ada orang-orang yang mengelola ya tempat itu dengan cara yang tidak benar. Apa yang terjadi dengan bait Allah? Ternyata terjadi perubahan fungsi dari hal rohani kepada duniawi. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai gereja, ya baik itu gedung gereja atau organisasi, ya lembaga, ya denominasi kita, sinode kita, gereja berubah. Bukan lagi membicarakan hal rohani, tetapi mulai terlibat dengan hal duniawi, mulai kompromi dengan duniawi, dan itu menyedihkan hati Allah. Apakah terjadi pada masa kini? Kita melihat ada berita-berita yang menyedihkan hati. Ada gedung-gedung gereja sudah berubah fungsi, ya, di mana orang-orang sudah tidak suka lagi beribadah, tidak lagi suka menyembah Allah. Kemudian gereja yang tadinya ramai didatangi oleh orang untuk menyembah Tuhan telah ditinggalkan, sepi, bahkan ada yang akhirnya dijual. Kenapa? Orang lagi tidak lagi senang berdoa, tidak lagi senang beribadah memuji Tuhan di bait Allah. Mulai mereka sesuka hatinya. Bahkan ada gereja-gereja yang mengelola gereja secara duniawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Rupanya ada orang yang berdagang, ada orang yang berjual beli, ada orang-orang yang membicarakan yang bukan rohani di bait Allah. Apakah ada peristiwa seperti itu saat ini? Datang ke gereja bukan membicarakan hal yang rohani, tetapi kemudian asik pembicaraannya adalah hal-hal duniawi. Saudara, kalau di dalam Matius pasal 21 ayat 12 berkata begini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah ada orang berjual beli. Dan kemudian apa yang terjadi? Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Persoalannya bukan tidak boleh berdagang, jangan salah. Ya. Tetapi di mana tempatnya? Adakah dagang ini akan mengganggu suasana ibadah? Atau apakah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, ini harus kita waspadai. Kenapa Yesus begitu marah dan menunggang balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati? Karena terjadi di sana manipulasi, penipuan. Ada orang-orang yang hanya mau mencari keuntungan. Ya, jadi hal yang tidak benar telah terjadi, itu sebabnya Yesus
marah. Saya masih ingat waktu kecil, kalau sekolah minggu, ya orang tua kasih uang 500, kemudian di gereja kami waktu itu, ya besar, cukup bagus, tapi di depan gereja, ya tidak di halamannya. Sebelum masuk ke halaman ada banyak orang jualan. Jadi kita sengaja beli. Ya orang tua kasih persembahan, waktu itu kan 500 rupiah sudah besar ya. 500 rupiah dikasih, tapi nanti kita beli jajan 300 rupiah supaya ke gereja cukup 200 rupiah saja. Jadi kita pagi-pagi paling heboh apa? Cari uang untuk ditukar. Tukar supaya nanti ke gereja jangan 500 tapi yang lebih kecil. Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan, kalau punya pengalaman senyum. Jadi tukar. Tapi sekarang enggak ya, masa ada, wah cari tukar uang, coba beli permen dulu. Itu kamu, beli permen supaya ada tukarnya. Ini terlalu gede dikasih ke gereja. Ya, jadi motivasi. Nah, yang persoalannya adalah ada orang yang memang sengaja jualan supaya alat tukar menukar. Coba kalau nggak ada jualan, ya masa dari sini pergi ke Singaraja tukar uang 5.000 supaya ada 1.000 kan nggak mungkin. Ya udah 5.000 aja, 5.000, 10.000 kan nggak ada tempatnya. Masalahnya ada tempat di mana yang menyediakan itu. Nah itu yang Tuhan tidak suka, karena orang-orang ini menghalangi orang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, memberi peluang untuk jatuh dalam dosa dan tidak lagi konsentrasi untuk ibadah. Saya yakin dan percaya, kalau di depan gereja ini itu ada mobil, terus ditaruhlah di situ ada pakaian, ya kan, ada macam-macam perhiasan. Nah terus saya yakin waktu saudara datang tidak langsung menghadap ke gereja, tapi menghadap toko yang ada di depan itu. Betul? Sudah, ini bagus. Nanti kalau keluar saya ambil ini dulu, jangan sampai diambil orang lain. Jadi konsentrasi ibadah kan rusak jadinya. Ya bersyukurlah tidak ada di depan itu jualannya. Halo? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah rupanya pada waktu itu sebenarnya tujuannya awalnya baik. Mereka menjual binatang-binatang itu untuk korban. Ya memang dibutuhkan. Jadi ada misalnya pada waktu itu kan harus binatang yang dikorbankan. Enggak mungkin dong dari Singaraja datang bawa korban ya, bawa lembu, bawa sapi, kan tidak, bawa burung kan tidak. Tapi sudah ada orang menyediakan. Nah hanya mengganti dengan uang, tetapi enggak boleh sembarangan. Nanti harus diperiksa dulu. Ya misalnya burung akan dikorbankan, ini ada cacat enggak? Nah disinilah letak permainannya. Ya, jadi orang-orang yang mengerti hal itu termasuk imam-imam bermain di situ dan berkata, ini kurang bagus. Nah tapi kalau harganya sekian jadi bagus gitu. Ya ini masih ada cacat. Nah, tapi kalau harganya sekian, enggak cacat. Nah jadi di situ permainan. Nah itu yang disebut dijadikan sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Yesus berkata bahwa Bait Allah itu adalah rumah doa, bukan tempat berdagang. Nah, ini di dalam Yesaya pasal 56 ayat 7, itu ayat itu ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi orang datang ke bait Allah untuk berdoa, mendapatkan suasana yang indah, suasana surgawi, mendapatkan ketenangan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi umat datang mempersembahkan binatang, ya korban. Nah, kemudian pada masa Yesus waktu membersihkan bait Allah, ternyata binatang-binatang itu diperjualbelikan dan terjadi penipuan di sana. Itu persoalannya. Dan tidak lagi fokus untuk menyembah Allah. Maka Yesus berkata, kamu jadikan menjadi sarang penyamun. Tidak lagi untuk berdoa, tidak lagi fokus untuk menyembah Allah. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 14 berkata, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ada orang penukar-penukar uang. Nah,
Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terjadi perubahan fungsi. Bukan lagi fokus untuk berdoa. Itu sebabnya Yesus berkata, bait Allah ini, rumah Bapakku ini adalah rumah doa. Tempat di mana kita datang untuk menyembah Allah. Ya, fokus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menaikkan doa permohonan kepada Allah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai bait Allah, jangan sampai gedung gereja kita, jangan sampai denominasi gereja kita, jangan sampai organisasi gereja kita tidak lagi memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Segala kegiatan yang kita lakukan haruslah berorientasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita jadikan bait Allah tempat yang, dan sesungguhnya bait Allah, gereja, apakah itu gedungnya atau kita sebagai pribadi-pribadi yang adalah menjadi bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah, hendaklah rumah doa, hendaklah kita jadikan tempat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama, bait Allah adalah rumah doa. Berarti segala kegiatan yang dilakukan di dalam gereja, baik dalam bentuk bangunan maupun dalam bentuk organisasi atau lembaga, haruslah yang bersifat rohani. Jangan beralih fungsi. Ini penting. Jangan pernah beralih fungsi. Ya, jangan menjadikan ajang bisnis. Jangan mencari keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Jangan menjadi ajang politik. Dan jangan sampai kita masuk ya hal yang duniawi, dikuasai oleh hal duniawi. Ya, motivasi kita bergereja atau melayani haruslah murni, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus bersifat rohani. Saudara yang terkasih dalam, kita mau melihat kebenaran ini. Oh, mungkin akhir-akhir ini tidak seperti konteksnya pada zaman Yesus, kita bawa binatang kemudian ada jualan di kiri kanan, tidak. Tetapi yang perlu kita renungkan, adakah kita tetap mempertahankan bahwa gereja, baik itu gedungnya maupun kita maupun organisasi, adalah senantiasa ya fokus untuk memuji Tuhan, fokus untuk menyembah Allah, tidak tergoda dengan hal-hal duniawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah menyedihkan hati Tuhan jika kita menyebut diri kita sebagai bait Allah. Ternyata kita gunakan bait ini bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk menyembah Allah, tetapi kita lakukan hanya memuaskan kedagingan kita, hanya memuaskan hal-hal yang duniawi. Sangatlah menyedihkan bagi hati Allah kalau kita bangun gedung gereja, tetapi kemudian kita masuk ke gedung gereja, perhatian kita, fokus kita bukan kepada Allah, tetapi kita lebih kepada hal-hal duniawi. Mungkin kita bertanya, apakah ada saat ini ya orang-orang yang tidak ya memfungsikan bait Allah sebagai tempat untuk menyembah Allah? Ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, gedung-gedung gereja tidak lagi fokus untuk tempat penyembah Allah, tetapi diizinkan hal dunia masuk. Ya, dibiarkan hal-hal dunia masuk. Ya, yang terpenting berbicara tentang keuangan biasanya. Yang penting ada uang. Ya, ada dana masuk. Ya, mau dibuat macam apapun terserah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita biarkan gedung gereja berubah fungsi. Jangan sampai kita biarkan, jika kita berkata bahwa kita ini, tubuh kita adalah bait Allah, ya, jangan sampai berubah fungsi. Jangan sampai kita tidak lagi menyembah Allah, tidak memuji Dia, tetapi fokus kita hal duniawi.
fokus kita hal-hal yang bersifat kedagingan. Ini menyedihkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, mari rindukan kebersamaan kita. Fokus menyembah Allah. Ya, bait Allah adalah rumah doa. Gereja ini adalah rumah doa yang memiliki pengertian. Mari kita gunakan tempat ini sebagai tempat di mana kegiatan rohani yang kita lakukan. Dan ketika kita masuk di dalamnya, kita ada bersama-sama masuk dalam satu persekutuan. Motivasi kita harus benar, bersama-sama dengan umat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Rumah doa. Apa arti rumah doa? Tempat di mana kita datang menyembah Allah, memuliakan Tuhan, menaikkan permohonan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita datang ke bait Allah, kita tahu bahwa Allah hadir di situ. Kita tahu bahwa Allah bersama dengan kita. Kita tahu tempat itu kudus, dan hendaklah kita ketika masuk dalam bait Allah, kita harus berhiaskan kekudusan. Amin. Amin. Suasana akan berbeda. Kalau saudara melihat bait Allah seperti tempat biasa saja, gedung-gedung seperti biasa saja, sama seperti ketika saudara pergi ke pasar atau gedung-gedung pertemuan yang lain, akan berbeda suasananya. Jika kita memandang ketika kita datang ke bait Allah, saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau mengalami lawatan Tuhan. Saya rindu mengalami jamahan Tuhan. Saya mau beribadah. Dan ketika aku memuji Tuhan, aku memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Ketika aku mendengarkan firman-Mu, telingaku akan fokus kepada firman. Aku mau mendapatkan sesuatu daripada firman. Untuk kebahagiaanku, aku fokus beribadah kepada Allah. Aku mau konsentrasi penuh kepada Tuhan. Kita berada di bait Allah, di gedung gereja. Saudara, hati-hati, kita bisa tergoda. Ya, kita bisa tergoda, tidak lagi menjadikan bait Allah sebagai rumah doa. Kalau kita menyadari bait Allah adalah rumah doa, ketika kita banyak mengalami pergumulan, ketika kita banyak mengalami persoalan, tentulah kita datang ke bait Allah. Untuk apa? Berdoa. Bukan berarti di tempat lain kita tidak bisa berdoa. Bisa. Tetapi karena tempat atau gedung gereja telah kita khususkan pada fungsinya, tempat kita menyembah Dia, suasananya akan berbeda. Suasananya akan berbeda. Saudara bisa rasakan. Ada orang-orang yang mengalami pergumulan. Dia mencari gedung gereja. Dia mencari rumah Tuhan. Dia datang, kemudian sujud kepada Allah, menaikkan doa. Gereja kita, gedung ini terbuka untuk dipakai terus berdoa. Mari datang untuk berdoa, membicarakan hal yang rohani. Ya, kita pakai untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita fokus ketika tiba saatnya. Seperti yang kita lakukan hari ini, hari Minggu, di mana kita waktu yang ada kita gunakan beribadah, kita fokus, kita mau datang ke bait Allah berdoa. Saya yakin dan percaya ketika beberapa hari yang lalu diumumkan kita siap ibadah secara offline dan online. Gereja dibuka dengan kapasitas yang sesuai dengan aturan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu menyambutnya dengan sukacita dan berkata, puji Tuhan, amin. Ada puji Tuhan, amin. Atau aduh sudah gereja lagi. Ntar kalau nggak datang ke gereja ditelepon Pak Pendeta. Kalau online kan nggak ditelepon nggak apa-apa, karena Pak Pendeta kan udah tahu tidak datang ke gereja. Tapi kalau udah dibuka nggak datang-datang juga, ini ada masalah apa? Atau sudah bilang pendeta telepon, Bapak kok nggak ke gereja? Sudah asik Pak dengan YouTube-nya Bapak. Wah asik Pak dengan Facebook-nya Bapak. Wah bahaya. Lama-lama bait Allahnya Facebook. Ya.
Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu bersekutu, kita perlu bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami sebagai gembala, pelayan-pelayan Tuhan bergumul, berdoa, karena akan berbeda situasinya. Ya, ketika kita renungan pribadi atau renungan kelompok melalui Zoom, sangat-sangat memang tertolong daripada tidak sama sekali. Tapi berbeda ketika kita tatap muka, ketika kita seseorang bercerita, bersaksi akan berbeda. Kemudian kita bersama-sama berdoa akan berbeda. Jadi jangan kita melupakan baik Allah. Jangan kita melupakan gereja. Bukan berarti ketika kita ibadah online, ya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak. Saat waktunya kita harus ya beribadah secara mandiri, ya kita lakukan dengan penuh sukacita yang dipandu melalui Facebook atau YouTube. Lakukan dengan sukacita. Dan terlebih bahwa seperti pujian tadi, kita jadikan hidup kita, tubuh kita sebagai bait Allah. Berarti hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang kedua dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bait Allah bukan sarang penyambung. Dan jangan kita jadikan sarang penyambung. Inilah yang menjadikan hati Yesus pada waktu itu. Yesus Maha tahu. Dia tahu motivasi orang-orang ini. Dan Yesus marah kepada mereka, menunggang-balikan semua meja-meja itu. Ini betul-betul marah karena ada ketidakbenaran di situ. Dan Yesus mau membersihkan bait Allah, mau membersihkan motivasi mereka, mau membersihkan bagaimana cara yang benar menyembah Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Bait Allah atau gereja, lembaga, jangan menjadi tempat mengumpulkan harta kekayaan dunia. Jangan mempermewah diri sendiri atau kelompok. Jangan sampai kehilangan panggilan untuk menjadi berkat. Baik gereja, melalui gedung, fokus untuk diri kita, jangan. Bukan berarti tidak perlu membangun gereja. Kita perlu tempat bersekutu. Tapi jangan membuat diri kita saja yang hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan. Ya, pada masa kini ada bahaya bahwa gereja ada kecenderungan dijadikan tempat atau sarang penyambung. Wow, ngeri kali. Ya, mengelola gereja bukan lagi secara rohani, tetapi secara duniawi. Ini sangat berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan terjadi ya di gereja terjadi kebohongan. Jangan sampai terjadi. Tetapi fakta menunjukkan terjadi. Dari pengalaman di mana Yesus membersihkan bait Allah, ada pedagang-pedagang di sana. Ternyata di sana terjadi kebohongan, terjadi penipuan, terjadi manipulasi kebenaran. Dan itu bisa terjadi saat ini. Di gereja tidak ada keadilan. Di gereja hanya mencari keuntungan saja. Motivasi tidak benar. Baik orang yang datang ke gereja maupun orang yang melayani di gereja bisa memiliki motivasi yang melenceng. Itu sebabnya awal pandemi terjadi gejolak secara teologi. Bagaimana orang-orang tidak ke gereja. Ada sih yang memberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Apakah itu benar atau tidak? Tetapi ada tuduhan-tuduhannya sekarang. Lihat yang menuduh bahwa pelayan-pelayan Tuhan sekarang karena gerejanya tutup, persembahannya sudah kecil. Ya, ini menjadi satu pelajaran. Ya, mungkin ada juga dalam pelayanan merindukan supaya persembahan persepuluhannya masuk kemudian memperkaya pengelola gereja itu atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Mungkin ada seperti itu sehingga ketika orang melihat peristiwa itu seperti berkata, ini loh pembersihan ini dari Tuhan. Bisa saja. Ya, tapi kita tidak punya hak untuk menuduh orang lain seperti itu. Ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, di situ juga teruji adakah kita melayani dengan motivasi untuk keuntungan kita. Ya, ketika kita melayani karena secara online, kita mengerti keadaan jemaat. Ya, jemaat juga mengalami yang sulit.
dalam masa pandemi. Ada orang berkata, rasanya tidak pada tempatnya berkhotbah tentang persepuluhan pada masa pandemi. Saya mau bertanya, kalau misalnya saya sebagai pendeta masih berkhotbah persepuluhan masa pandemi, ya, masih berkenankah jemaat mendengarkan? Amin. Amin. Aduh, gak ada jawaban ya. Saudara, pandemik tidak pandemik, ya khotbah persepuluhan tetap saja gak ada masalah. Ya karena memang masih diberkati Tuhan. Masih diberkati Tuhan. Amin. Nah, hanya menurun ya. Tadinya 10 juta jadi 5 juta. Tadinya 5 juta jadi 2 juta. Apa 2 juta bukan berkat Tuhan? Berkat Tuhan, amin. Oh, kalau 5 juta Pak Pendeta, memang saya setiap perpuluhan saya 500.000. Tapi karena sudah 2 juta Pak Pendeta, saya nggak perpuluhan lagi. Loh, emangnya nggak bisa diambil 200 dari 2 juta? Bisa? Coba lihat kiri kanan, masih bisa katakan. Halo, masih bisa? Wah, nggak ada suaranya. Kadang-kadang, sedih banget. Kadang-kadang bilang, oh ini pendeta persepuluhan ini. Nggak ada istilah pendeta persepuluhan, pendeta nggak persepuluhan. Yang penting motivasi. Menjadi sesuatu yang tidak baik bagi pendeta itu, bagi pengelola gereja. Jika memang motivasi hanya untuk kepuasan dirinya, ya hanya untuk membuat dirinya mewah, sementara yang lain susah. Bukan itu panggilan gereja. Panggilan gereja untuk menyatakan kebenaran. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun situasi kondisi yang ada, ya kita tetap fokus menyembah Allah, memuliakan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, apapun situasi yang kita alami. Jangan sampai melenceng dengan situasi kondisi di mana pandemi kita alami, kemudian kita mulai mengalami perubahan pandangan teologi kita kepada Allah, kepada gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai di gereja menghalalkan segala cara demi uang dan ambisi. Baik gedungnya, baik pengelolanya, baik organisasinya, baik jemaat. Jangan sampai kita gunakan lembaga kita, organisasi kita. Kita halalkan segala cara demi uang. Tidak lagi kita fokus bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tubuh kita baik Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Hendaklah fokus kita untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang rohani. Jangan memberi diri di mana duniawi menguasai kita. Jangan pernah kita biarkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja jangan sampai kita kelola dengan cara dunia. Baik organisasi, baik denominasi seperti sekarang, atau baik hidup kita, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kelola tubuh kita dengan cara dunia. Amin. Amin. Kalau kita mengelola semuanya dengan cara yang benar, jangan gereja dijadikan tempat berkembangnya kejahatan. Wow, mengerikan sekali. Kalau kita bisa lebih dalam lagi melihat berbagai macam gereja dengan motivasi-motivasi yang luar biasa, dahsyat secara dunia. Kira-kira begini. Baik, supaya gereja Sinam berkembang, yang kita kelola dengan cara dunia tidak apa-apa. Yang penting orang banyak. Ya, yang penting nanti persembahan banyak, persepuluhan banyak, kita bisa nikmati. Saudara, kita sudah salah kaprah. Kita mendukakan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan bersedih jikalau kita halalkan segala cara untuk kemudian nama kita terkenal, untuk kemudian gereja kita dianggap hebat. Kemudian berkata, wow, jemaat si A si B itu hebat luar biasa. Hanya untuk kepentingan diri kita. Sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kita harus berjuang. Jangan kita jadikan bait Allah, gereja, sebagai sarang penyamun. Gereja harus kembali kepada panggilan semula, menyatakan karya keselamatan daripada Tuhan. Kita dipanggil keluar dari kegelapan. Kemudian di dalam kegelapan kita masuk untuk meneranginya. Jadi jangan untuk diri kita, tapi gereja harus jadi berkat
Pribadi kita harus jadi berkat. Ya, sehingga melalui hidup kita orang lain memandang kepada Allah, memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Satu pertanyaan, gereja super mewah, semua lengkap, alat musik mantap, ya tidak seperti sekarang kepanasan ya, super mewah, AC-nya mantap, kursinya mantap, ya semuanya bagus. Atau menolong masyarakat yang lemah, antara gereja yang super mewah atau menolong masyarakat yang lemah, mana yang menyenangkan hati Tuhan? Satu peristiwa di satu negara, ya, negara ini terkenal bukan negara yang takut akan Tuhan, daerah komunis, tetapi ada gereja di sini. Kemudian gereja itu mendapatkan bantuan dari negara lain. Dibangunlah gereja yang mewah, bagus sekali, sangat mewah, super mewah. Kemudian sang pemimpin negara itu datang, mendatangi pemimpin gereja itu. Dan kemudian pemimpin gereja itu dibawa jalan ke perkampungan. Dan dia katakan, coba lihat orang-orang di sekeliling gerejamu yang mewah itu. Lihat, rumahnya sangat menyedihkan. Mereka juga susah untuk makan. Kira-kira Tuhanmu mana lebih senang? Tuhanmu melihat gerejamu yang mewah itu, atau jika engkau bagikan dana itu membantu orang lemah ini, kira-kira Tuhanmu senang yang mana? Seorang yang tidak takut akan Allah, pemimpin ini, ya, berkata kepada sang pendeta itu, pendeta itu tertunduk. Kadang-kadang kita terjebak, saudara, untuk diri kita, kemewahan diri kita, kehebatan kita, tapi kita lupa panggilan bahwa kita harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan kita jadikan bait Allah menjadi sarang penyaring. Jangan kita buat diri kita untuk memuaskan diri kita saja, tetapi hendaklah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari dalam perjalanan hidup kita pegang teguh. Bait Allah adalah rumah doa. Jika yang dimaksud gedung gereja, maka gedung gereja itu kita tempatkan sebagai tempat kegiatan yang bersifat rohani, nuansa rohani. Jika bait Allah itu dikatakan tubuh kita, jadikan tubuh kita bait Allah, tempat doa. Hal-hal yang rohani kita lakukan, hal-hal yang rohani yang kita kerjakan. Jangan biarkan diri kita ya dikuasai oleh hal-hal duniawi. Dan yang kedua, jangan pernah kita tergoda menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Jangan kita biarkan organisasi gereja kita, gedung gereja kita, tempat kita beribadah menjadi tempat untuk mengumpulkan harta, untuk merampas orang lain, ya untuk memperkaya diri sendiri, tapi mengabaikan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah layani satu dengan yang lain. Kita peduli kepada yang lain, kita persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Jangan ikuti cara dunia. Saya dan kita bangkit berdiri. Kita